A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala. Amin. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi ini kita semua masih diberikan beribu-ribu kenikmatan, di antaranya yaitu ditetapkannya hidayah kepada kita semua, kedua yaitu diberikan kesehatan sehingga kita semua masih bisa menyempatkan waktu untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala, di antaranya yaitu belajar ilmu fikih. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diistiqomahkan dalam selalu beramal kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang salah satu syarat sahnya salat itu, yaitu mengetahui tentang waktu salat. Kemarin alhamdulillah sudah sampai salat Isya ya, salat Isya. Sekarang insyaallah yang terakhir yaitu mengetahui tentang waktu salat subuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Ibnu Rusdi rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi karamati wa abnana bi asrarihi. Al-mas'alatul khamisah, masalah yang kelima, wa tafaqu sepakat para alim ulama ala anna awwala waqti subhi, sesungguhnya awal waktu subuh itu tulul fajri shadiq, yaitu ketika terbitnya fajar shadiq. Fajar shadiq itu yaitu ketika matahari cerah ya, itu fajar shadiq. Ada fajar kadib. Kadib itu belum terlalu cerah, si matahari si awannya itu, si langit belum tidak terlalu cerah, ada sedikit, itu disebut fajar kadib ya. Kalau fajar shadiq ya tadi pas waktu adzan itu udah kelihatan cerah si langitnya, itu fajar shadiq. Wa akhiruhu tulu'i syamsi, dan sepakat para ulama bahwa akhir waktu sholat subuh itu terbitnya matahari, itu akhir waktu subuh ya, sekira jam 6 sekarang ya, jam 6 sekarang. Coba mulai terbit biasanya jam 6 lebih misalnya. Ila marwiya an Ibnu Qasim wa Abdul Bani ashabi Syafi'i min akhiri waqtiha al-isfara. Nah, kalau dari Ibnu Qasim, muridnya, sahabat, isi bisa sebut murid, sahabatnya dari Imam Syafi'i, akhir waktu subuh itu bukan terbit matahari tapi isfar, yaitu ketika nampaknya waktu subuh setengah 6. Itu pendapat dari Ibnu Qasim ya, setengah 6, atau sekarang bisa disebut nampak waktu subuh. Biasanya sebagian kaum mengatakan bahwa Ibnu Qasim itu ya kalau sekarang waktu sekarang setengah 6 akhir waktu subuh dari menurut Ibnu Qasim. Tapi tetap sepakat ulama itu ketika terbit matahari. Illa annal asfarobi wahtalabu bi waqti muhtar. Ada juga para ulama itu berbeda pendapat tentang waktu utamanya itu sholat subuh itu kapan. Padahal Kufiyun wa Abu Hanifah wa ashabihi wa Tsauri wa aksal Iraqiyin. Kalau pendapat dari ulama Kufah, Abu Hanifah, sahabat Abu Hanifah, kemudian Imam As-Tsauri dan kebanyakan ulama Irak itu, illa annal asfaro bi afdalu, bahwa sesungguhnya nampaknya sinar subuh itu lebih unggul dari jam sekarang. Itu pendapat ulama Kufah, Abu Hanifah, sahabat Abu Hanifah, kemudian Imam As-Tsauri dan kebanyakan ulama Irak itu sholat subuh itu abdulnya sekarang, bukan tadi. Jadi sekarang itu pendapat beliau. Kemudian kalau wadhaba Malik wa Syafi'i wa Sabihi wa Ahmad bin Hamal wa Abu Sur wa Dawud illa anna taglisa bi abdulu, bahwa sesungguhnya yang abdul itu yaitu tadi kita ketika sudah adzan ya. Itu pendapat siapa? Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, sahabat Imam Syafi'i dan Abu Saud dan Imam Abu Daud. Jadi yang tadi kita laksanakan itu abdulnya ya tadi akhir malam, maksudnya akhir malam itu ketika mulai terbit fajar, awal adzan yang tadi kita laksanakan.
Wasabu bi ikhtilafi tilafin fi tariqil minal hadis mutafaqid dzahiri bidzalika terjadinya perbedaan pendapat itu tentang memaknai berseberangannya dohir dari hadis. Wa dzalika anu warudanu alisatu wasalam min tariqi Rafi bin Hadis, di antaranya hadis yang jalur dari Imam Rafi bin Hadis. Anu qala sumunya Rasulullah bersabda, asfiru bisubi fa kullama asfartum fa huwa adamu lil ajri. Nah, lakukanlah kalian sholat subuh itu pada waktu ya jam sekarang ya. Pada sekarang nampaknya subuh terang itu aqdamu lil ajri, lebih utama untuk mendapatkan pahala. Itu dalil dari siapa? Abu Hanifah, Imam Syafii, kebanyakan ulama Arab dan kebanyakan ulama ummah, yaitu melaksanakan subuh sekarang. Itu lebih besar kenapa pahalanya dari pendapat beliau. Ini dalilnya hadis yang dari jalur Imam Rafi ad-Khadi. Kemudian kalau dari madhab saya itu Imam Syafi'i, Imam Malik dan Ahmad bin Hanbal dan Abu Mansur dan Imam Daud, itu dalilnya kedua, yaitu dari Rasulullah SAW annahu qol wa qud su'ila il ama abdalu. Rasulullah pernah ditanya apa amal yang paling utama, yaitu terutama untuk melaksanakan sholat subuh, yaitu as-sholatu li awali miqatiha, sholat di awal waktu, yaitu sesudah adzan yang tadi kita laksanakan. Itu dalil kedua dari jalur Imam Malik, Imam Syafi'i dan yang lain-lain gitu ya. Jadi ada dua dalil, ada kontradiksi hadis tentang masalah yaitu waktu yang utama kita melaksanakan sholat subuh. Kemudian untuk masalah terakhir tadi masalah akhir waktu, wa amma madhabi ila nahri waqtiha, untuk masalah akhir waktu sholat subuh al-isfaro, yaitu waktu 5:30. Fa innahu ta'wilul hadis bidzalika ahli darurat, yaitu mengatai dari ahli hadis ahli darurat, man adraka ra'ata minas subhi qabla atatlu asyamsa faqad adroha subhi. Baraya hadisnya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa orang yang menemukan di sini melaksanakan 1 rakaat dari subuh sebelum terbitnya matahari, maka dia termasuk melaksanakan sholat subuh. Misalnya baru 1 rakaat, kemudian ini bagi yang darurat ya, waktu darurat ketiduran atau lupa, misalnya ketiduran biasanya subuh itu. Waktu ketika melaksanakan 1 rakaat kemudian terbit matahari, itu masih termasuk dia bisa masih tergolongkan menemukan waktu sholat subuh, itu tergolongkan masih dia bisa melaksanakan sholat subuh. Tapi kalau dari jawaban pada Imam Syafi'i itu yaitu dengan cukup takbiratul ihram ya, takbiratul ihram misalnya kesiangan kemudian terbit matahari, dia sudah masuk bisa termasuk dia mendapatkan yaitu melaksanakan sholat subuh, walaupun dengan takbiratul ihram itu akhir dari waktu subuh, dengan catatan ketiduran. Kalau misalnya disengaja di akhir-akhir, itu sebagian kaum mengatakan waktu tahrim ya, ketika menjelang sekarang jam 6 lebih ya kalau nggak salah terbitnya matahari 6:30 jam 6:10 ya, sekarang jam 6:10 dia misalnya disengajain padahal udah bangun, itu sebagian kaum mengatakan waktu tahrim, artinya bukan diharamkan, tapi kalau melaksanakan tergolongkan dosa, tapi kalau ketiduran tidak. Itulah diantaranya waktu subuh. Al-babusani min afasil ula min babil ula. Bab kedua yaitu tentang mengatai waktu darurat. Ya, ama waqtu darurati wal udur basbata kama kuna fukal amsar wa nafa ahlu dahir. Sepakat para ulama di berbagai negara yaitu menetapkan adanya waktu darurat, namun ulama ahli dahir itu menafikan tidak ada katanya. Wa qad takana subih tirafi dalika waqta qala asbatu fi salasati mawadi'a. Ada 3 diantaranya al-mas'alatu ula, masalah yang kedua tentang sholat yang memiliki waktu darurat. Ittafaqa Malik wa Syafi'i ala anna hadal waqti huwa li arba'i sholawatin, bahwasanya sepakat Imam Malik dan Imam Syafi'i waktu yang mempunyai waktu darurat itu 4 sholat, diantaranya li duhri wal asri mustarikan, duhur dan asar dengan disatukan, yang disebut dengan jamak bainahuma, antara itu duhur dan asar.
Wal maghrib wal isya kadalik, maghrib dan isya pun mustarikan disatukan, yaitu disebut dengan jamak. Nanti ada jamak qasar, jamak takhir, jamak tahir ya. Wa inna fatau fi jihati istirokihima ala masayati ba'dum, untuk masalah perbedaan pendapat terutama untuk menyatukan antara salat duhur dan asar, kemudian apa maghrib dan isya nanti yang akan kemudian. Wa khalifu Abu Hanifah, dan berbeda dengan ulama Imam Abu Hanifah itu inna hadal waqti inna mahwalil asri, bahwa mendapat Imam Abu Hanifah itu tidak ada yang lain cuma asar aja yang punya waktu darurat. Maka beliau kemarin kita sudah mengkaji awal waktu beliau saat asar itu apa? 2 bayangan ya, sekitar jam 4:30 kalau sekarang. Awal beliau ya 4:30, kalau kita mah sekarang teh asar teh jam 3:30 ya, 3:30 sekarang. Kalau beliau itu 4:30 awalnya, maka yang punya waktu darurat itu cuma asar saja, pendapat dari Abu Hanifah, yang sisanya tidak ada punya waktu apa darurat. Wa naula isahuna waktu mustarikun, maksudnya tidak ada waktu bersamaannya yang disebut dengan jamak. Wa sabu ikhtilafin bidzalika wa ikhtilafu bi jawil jam'i baina sholatin fi safar bi waqti hidahuma ala ma sayati ba'du, terjadinya perbedaan pendapat terutama bolehnya menjamak antara 2 salat bagi orang yang perjalanan di dalam satu waktu, salah satunya nanti akan dibicarakan untuk selanjutnya. Paman tamassak bi nasihi fi sholati asy anis sabit min qaisatu wassalam man adraka sholat rakaatan min sholati asy qabla maghribi syamsi faqad adrakal asra, yaitu dalil dari salat terutama untuk memegang dalam waktu akhir asar itu. Beliau menyatakan kalau kita dapat 1 rakaat untuk melaksanakan sholat asar sebelum terbenamnya matahari, maka tergolongkan kita mendapatkan sholat asar. Dengan catatan yang tadi ketiduran atau misalnya lupa ya, dari duhur misalnya baca Quran, saking nikmatnya baca Quran kelupaan, kemudian mau beberapa menit lagi mau asar, atau ketika kita mau melaksanakan asar baru 1 rakaat sudah masuk maghrib, dia masih masuk kena, akan mendapatkan sholat asar, dan insya Allah tidak berdosa kalau lupa atau ketiduran. Kalau misalnya disengaja aja diakhirkan, dia sadar, itu dosa yang dimaksud sebagai kalau itu disebut waktu tahrim tadi. Waman ala jaja istaraqu bijami pisah parikos aihatu darurat inal musafir aidan usaibu darurat wa udur wajala hadal waktu mushtarikan liduri wal asri wal maghrib wal isya, dan bolehnya menjamak terutama bagi orang yang lagi berpergian, diantaranya karena dia termasuk digolongkan sahibu darurat udur, yaitu orang yang punya waktu darurat dan udur, dan menjadikan di sini yaitu boleh mushtarikan disatukan, yaitu disebut jamak antara duhur asar dan maghrib isya. Al-masus saniyah, masalah kedua yaitu tentang batasan waktu darurat. Tadi sepakat ulama Malik dan Syafi'i, namun ada yang perbedaannya. Di antaranya ikhtalafu Malik wa Syafi'i fi akhiril waqti mushtariku lahuma. Beda pendapat Imam Malik dan Syafi'i tentang akhir waktu yang bersama untuk melaksanakan jamak, yaitu 2 salat tadi, maghrib isya kemudian duhur asar. Faqala Malik waliduhri wal asri wa ba'du zawalil min maqdur 4 raka'atin lidhuhri lil hadir wa raka'ataini lil musafir illa in ayabqa linari miqdaru 4 raka'atin lil hadir aw raka'atin lil musafir. Pendapat dari Imam Malik maksudnya untuk masalah jamak, kalau misalnya waktunya terutama bagi orang yang mukim ya, itu ukurannya 4 rakaat, misalnya ditarik di tempat duhur disebut jamak takdim, tidak boleh melaksanakan jamak qasar. Dari pandangan beliau tidak boleh mustarikan. Jadi bagi Imam Malik itu tidak boleh disatukan bagi orang yang mukim ya. Kalau misalnya musafir yaitu boleh rakaatain, yaitu 2 rakaat yang disebut jamak qasar, tidak diringkas. Gimana misalnya masih di tempat kemudian mau pergi posisi kita masih mukim, bagaimana cara menisikannya ya? Daripada Malik itu termasuk hadir mukim, kalau sebelum pergi maka laksanakanlah 4 rakaat jangan takdim tadi. Itu posisinya mukim. Tapi kalau sudah di perjalanan, kita misalnya di rest area atau di mana, maka lakukanlah dengan jamak qasar, yaitu 2 rakaat. Kemudian dari pandangan itu Imam Malik pun dalam masalah itu sebetulnya Imam Syafi'i pun
ikut berpendapat tentang masalah apa antara mukim dan masalah antara musafir, yaitu bagi orang yang berpergian. Wa man syafi fajala hududa aw khairi hadil awqat al musyrika haddan wahidan wa waidra qura'atan qabla ghurubi syamsi wa dalika liduri wal asimaan wa midrakatan aidan qabla isda'il fajri wa dalika limudi wa isya ma'an. Nah, kalau dari pandangan Imam Malik, baik misalnya rencana mau antara duhur dan asar itu disatukan, terutama dalam posisi ketika akhir yang jadi perbedaan akhir waktunya, seperti misalnya di asar sebelum terbitnya matahari, yang dimasuk kategori Imam Syafi'i itu bimik dari takbirah. Beliau menyatakan dengan takbiratul ihram kita sudah bisa melaksanakan sudah masuk waktu tersebut. Misalnya asar mau baru takbiratul ihram, kemudian ada maghrib, kita mendapatkan sholat asar itu dari batasan beliau. Tapi kalau batasan dari Imam Malik yang bedanya di ketika akhir waktu, yaitu ukurannya 1 rakaat. Jadi kalau udah takbiratul ihram di akhir waktu asar misalnya, kemudian ada maghrib, ya pendapat Imam Malik tidak masuk sholat asar, jadi artinya batal, wajib nanti ada masalah bab qada ke depannya ya. Jadi ketika jadi yang berbeda pendapat ketika akhir waktunya saja. Jadi kalau pandangan Imam Malik itu ukuran dengan 1 rakaat, dan Abadi pun mengikuti Imam Malik ya, ukurannya 1 rakaat. Tapi kalau dari pandangan Imam Syafi'i, akhir waktunya itu dengan takbiratul ihram, kemudian ada adzan, masuk adzan yang lain, sholat lain, kita sudah mendapatkan sholat yang awal. Itu perbedaannya tentang masalah akhir waktu. Kemudian masalah salisa, masalah ketiga, orang-orang yang bisa diberikan uzur atau termasuk syai'ud darurah, ya siapa saja yang boleh melaksanakan hal tersebut. Wa ma hadil awqat, ini awqatud darurah, yaitu yang dimaksud oleh kami itu tentang waktu-waktu yang diberikan darurat kepada siapa saja. Tafaqu ala anna li arba'in, sepakat para ulama ada 4 golongan. Lil haidi tathiru fi hadil awqat au tahidu fi hadil awqat wa lam tasilu. Pertama, orang yang haid, kaum hawa yang haid, ketika haid kemudian tibalah di waktu tersebut, yaitu tadi akhir dari waktu asar. Kemudian apakah wajib melaksanakan sholat? Bersuci dulu. Kalau misalnya seandainya sebagian ulama walaupun ada 1 rakaat mau menjelang maghrib, tetap dia harus bisa melaksanakan sholat gitu ya, dengan catatan adus dulu dan selainnya gitu. Au tahid wa di awqat lam tasil, atau ketika haidnya itu belum melaksanakan sholat. Nah, gimana nih? Sebagian ulama mengatakan tetap wajib qada. Jadi maksudnya gini, ketika akhir, karena di akhir-akhir atau misalnya 1 jam mau menjelang maghrib, ini orang yang haid, sebetulnya sebelumnya belum haid, 1 jam mau menjelang maghrib tiba haid, nanti ketika bersuci wajib qada, harus diingat itu sholat asarnya. Atau yang tadi sebaliknya, sudah haid kemudian mau menjelang maghrib dia suci, itu ini maksud haidun au tahidun. Wal musafir yadhkuru shalah fi hadil awqat wa huwa hadir. Kedua, orang yang bepergian dan ingat untuk sholat namun pengen melaksanakan sholatnya, yaitu nanti ketika tiba di tempat yang disebut kalau misalnya belum duhur, yaitu di jamaah takhir. Kalau misalnya sudah duhur tapi belum asar, nah dia punya tekad ingat pengen melaksanakan sholatnya karena dalam kondisi dalam kendaraan umum, terutamanya kalau pribadi bisa kendaraan umum, dia pengen melaksanakan sholatnya nanti ketika sudah sampai di lokasi. Namun ketika tiba di lokasi itu posisi waktunya hampir menjelang maghrib. Tadi itu ukurannya dari Imam Syafi'i 1 takbiran dia dapat asar. Kalau dari Imam Malik itu dengan kategori 1 rakaat posisinya. Tadi akhir waktu itu mendapatkan rukhsah ketika dia benar-benar bepergian dan ingat mau melaksanakan sholat. Awil hadiru yazkuruha fiha wa huwa musafir, atau kepada orang yang hadir, maksudnya yang mungkin namun ingat
mau melaksanakan sholatnya itu nanti ketika apa tiba di atau di bepergian di perjalanan itu mendapat rukhsah juga gitu ya. Misalnya sebelum asar kita mau berangkat, namun posisinya nanti misalnya di perjalanan saya mau melaksanakan sholat dengan keasikan berkendara misalnya itu hampir tiba apa ke akhir waktu itu sebetulnya mendapat rukhsah juga. Itu dengan catatan sebetulnya di sini apa lupa gitu. Wasabi yablughu fiha wal kafir yaslimu. Kemudian yang ketiga itu orang anak kecil yang belum balik, kemudian ketika baliknya itu pas waktu apa di akhir waktu dia laksanakan apa laksanakan sholat dan tergolong apa orang yang sahibul darurat. Wal kafir yuslimu. Kemudian yang terakhir itu orang kafir mau masuk Islam pas posisi dia apa di akhir waktu maka laksanakanlah sholat tersebut. Wakhtalafu fil ma'rif wa qala Malik wa Syafi'i. Berbeda pendapat ulama itu tentang masalah orang yang pingsan. Ya, bagaimana orang yang pingsan, kategorinya bagaimana? Ketika misalnya sebelum asar dia pingsan, tapi pas sadar-sadar dia mau menjelang maghrib. Apa qala Malik wa Syafi'i huwa kal haid, dia termasuk orang yang seperti orang yang haid gitu ya. Artinya apa? Dia mendapat ya tadi seperti orang yang haid sama. Jadi mendapatkan apa rukhsah walaupun tidak termasuk di sini magma, tidak termasuk kategori yang 4 orang yang pingsan, tapi dia sama dengan orang yang haid. Ketika sebelum asar dia apa pingsan, namun ketika sadar di akhir waktu mau menjelang maghrib maka dia mendapatkan rukhsah. Itulah diantaranya orang-orang yang mendapatkan rukhsah dan insya Allah orang tersebut tidak akan berdosa kalau misalnya benar-benar posisinya di waktu tersebut. Kemudian tadi pertanyaan bagaimana kalau yang tadi satu takbiratul ihram yang masuk rakaat kan tadi kebanyakan dalilnya itu di akhir waktu itu bisa masuk, contoh tadi asar bisa masuk kalau rokaat mendapatkan sholat asar dengan catatan ukuran 1 rakaat tadi dalilnya sering. Yang kedua dalil ukuran masalah apa takbiratul ihram yaitu hadis Rasulullah SAW man adraka sajdatan minal asri qabla an tagruba syamsa faqad adrakal asra. Yang artinya barang siapa orang yang menemukan satu sujud dari sholat asar sebelum terbenamnya matahari maka dia mendapatkan sholat asar. Fa innahu fahama minas sajdah hauna juz'un minar rakaataini, yaitu sebagian ulama mengatakan termasuk Imam Syafi'i bahwa disebut sujud ini adalah termasuk apa sebagian dari apa rukun sholat. Jadi beliau memegang dalilnya tersebut. Jadi ketika takbiratul ihram akhir waktu dari Imam Syafi'i itu cukup dengan apa takbiratul ihram, kemudian mendapatkan apa adzan sholat yang lain maka dia mendapatkan sholat misalnya tadi asar ya asar ya. Kalau misalnya kemudian keburu maghrib dia masuk artinya dapat sholat asarnya dan insya Allah tidak berdosa kalau dengan catatan dia benar-benar mempunyai waktu darurat. Maka barangkali ada pertanyaan ya. Kalau dalam perjalanan yang dibolehkan itu setelah jarak berapa kilometer? Nah itu nanti yang kedepannya sebenarnya ada diantaranya dari jalur saya itu 80 km. Kalau dulu itu kan nggak ada kendaraan yang ini ya. Kalau sekarang 80 km teh paling berapa kayaknya keburu gitu ya. Kalau dulu 80 kilo itu kendaraannya nggak kayak sekarang. Ya sekira-kira paling Pak sekarang mah pakai kira-kira kita tidak bisa melaksanakan jarak waktu tersebut saat tersebut ya. Kalau dulu emang 80 kilo, namun paling ada dulu kendaraannya kuda kan pasti nggak akan ke ya sampai waktu tersebut. Paling perkiraan Pak sekarang. Kalau dulu 80 kilo gitu, kalau dulu itu ukurannya dari jalur saya itu. Karena kendaraannya dulu beda. Kalau sekarang 80 kilo pakai motor paling sejam. Sejam juga artinya tidak masuk kalau posisi sekarang gitu kata saya. Walaupun ada tersebut gitu. Ya perkiraan-kiraan aja lah. Misalnya kita ke Jawa itu udah otomatis ratusan kilo ya, pasti tidak bisa melaksanakan kalau misalnya asar ya tidak akan keburu ya. Bisa itu untuk menjamak. Paling biasanya tadi ketika mukim kita sebelum berangkat laksanakan 4 rakaat ya bagus. Kalau posisi dapat jam rukhsah
jamak qasar itu kalau benar posisi di jalan, ya berarti di rest area. Itu mungkin Pak. Ya sebetulnya ada ukuran 80 km. Tapi ya posisi sekarang